Proyek presentasi dari kelompok 2, Manajemen Sumber Daya Manusia dengan tema program kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah langkah penting untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko yang dapat terjadi di tempat kerja itu sendiri, baik resiko fisik, psikologis, maupun sosial. K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, menjaga kesehatan pekerja, meningkatkan produktivitas perusahaan, serta mengurangi kerugian ekonomi akibat kecelakaan kerja. Dengan menerapkan K3 ini, perusahaan tidak hanya menjaga keselamatan karyawan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih profesional. Selanjutnya, keselamatan kerja menurut Heinrich adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan mengendalikan kondisi berbahaya di tempat kerja. Ini penting untuk melindungi pekerja dari resiko yang dapat merugikan mereka secara fisik maupun finansial. Kecelakaan itu meliputi cedera pada pekerja, kerusakan alat kerja, hingga yang berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu mengutamakan safety first dengan menggunakan alat pelindung diri dan mematuhi prosedur keselamatan. Di mana kesehatan kerja sendiri adalah usaha pencegahan timbulnya penyakit akibat lingkungan kerja atau suatu pekerjaan yang dapat mempengaruhi fisik ataupun mental pekerjaan dan orang masyarakat di sekitarnya. Adapun alasan mengapa kesehatan kerja itu penting, karena yang pertama dapat mencegah penyakit akibat kerja, di mana melindungi pekerja dari resiko penyakit yang disebabkan oleh paparan berbahaya lingkungan kerja seperti bahan kimia, kebisingan, ataupun ergonomi yang buruk. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, di mana lingkungan kerja yang sehat akan meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan pekerja, sehingga produktivitas dan efisiensi kerja pun dapat meningkat. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum, yaitu memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan dan standar kerja yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi hukum. Yang terakhir, membangun cinta perusahaan, yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan kerja. Perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawannya sehingga meningkatkan loyalitas dan keterikatan pekerja terhadap perusahaan. Program keselamatan dan kesehatan kerja, di mana di Indonesia dikenal dengan nama P3K, yaitu Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang dimana undang-undang sulit dihindari karena di tempat kerja maka pemerintahan harus mematuhinya melalui undang-undang. Adapun beberapa alasan penting program ini yaitu 1. Melindungi pekerjaan dari berbagai macam risiko yang akan dihadapinya. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Mengurangi biaya operasional. Dan yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima itu mendukung keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Materi mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan. Yang pertama, pengawasan keselamatan kerja. Berikut merupakan masalah-masalah yang sering ditemui. Yang pertama, tidak mencukupi instruksi yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Tanpa panduan yang jelas, pekerja mungkin tidak tahu bagaimana bekerja dengan aman. Yang kedua, tidak dipatuhi peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja. Jika aturan keselamatan tidak ditegakkan, risiko kecelakaan dapat meningkat. Yang ketiga, keselamatan kerja tidak direncanakan sebagai suatu bagian dari pekerjaan. Yang keempat, bahaya-bahaya atau kemungkinan terjadi kecelakaan tidak diperhitungkan terlebih dahulu. Resiko harus dinilai sebelumnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Yang terakhir, kelengkapan keselamatan kerja termasuk pakaian kerja tidak tersedia. Tanpa alat pelindung yang memadai, pekerja lebih rentan terhadap bahaya atau kecelakaan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah kondisi mental kerja. Masalah-masalah yang sering muncul di sini yang pertama, kurang perhatian terhadap keselamatan kerja. Ketidakpedulian terhadap keselamatan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kedua, kurang koordinasi atau reaksi mental yang terlambat. Yang ketiga, sikap kerja yang tidak benar. Sikap ceroboh atau terburu-buru dapat berbahaya dan meningkatkan risiko kecelakaan.
pekerjaan, yaitu terlalu lelah, tuli, kekurangan kemampuan pengalihan, fisiknya tidak memenuhi syarat untuk bekerja yang bersangkutan. Lalu ada kurang sehat dan fisik lemah. Yang keempat itu kondisi di tempat kerja, di mana penerangan tidak memenuhi syarat, ventilasi tidak memenuhi syarat, suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan ketidakproduktivitas suatu pekerjaan. Lalu ada terlalu bising atau getaran terlalu tinggi yang dapat menghambat proses pekerjaan dengan baik. Lalu ada terdapat sumber-sumber sinar ultra atau infra, sinar X atau frekuensi yang sangat tinggi di dalam perusahaan yang tentu sangat tidak nyaman bagi mereka. Mengenai keadaan atau kasus saat timbul kecelakaan kerja. Nah, ada beberapa penyebab utama timbulnya kecelakaan kerja dan ada beberapa contoh kasus yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, gerak operasional yang berbahaya. Keadaan ini terjadi ketika ada penyebab yang berasal dari pekerja atau tim itu sendiri melakukan gerakan yang dapat menyebabkan kecelakaan, meskipun sebenarnya alat atau perlengkapan keselamatan sudah tersedia. Untuk contoh kasusnya, yang pertama, pencegahan kecelakaan tersedia tetapi tidak terpasang atau dipakai. Misalnya, seorang pekerja tidak menggunakan helm pengaman meskipun sudah disediakan. Selanjutnya, cara membawa, mengangkat, dan memasang, menyimpan yang berbahaya. Contoh, pekerja gudang mengangkat barang berat tanpa memperhatikan teknik angkat yang benar, sehingga menyebabkan cedera pada punggung. Selanjutnya, cara penggunaan yang tidak tepat. Misalnya, operator menggunakan tangga lipat dengan posisi tidak stabil, mengakibatkan tangga tergelincir dan pekerja terjatuh. Selanjutnya, gerakan yang berbahaya di tempat kerja. Misalnya, berlari di area kerja yang licin dan menyebabkan terjatuh atau menabrak alat berat. Untuk penyebab yang kedua, lingkungan kerja yang tidak aman atau berbahaya. Ini tuh penyebab yang berasal dari lingkungan kerja yang tidak teratur, tidak memenuhi standar keselamatan. Untuk contoh kasusnya, perlengkapan keselamatan kerja tidak memenuhi syarat. Misalnya, helm yang digunakan sudah retak sehingga tidak efektif melindungi kepala saat terjadi benturan. Selanjutnya, tidak adanya alat-alat keselamatan kerja. Misalnya, tidak ada alat pemadam kebakaran di area kerja yang rawan kebakaran. Selanjutnya, pengaturan tempat yang tidak teratur. Misalnya, kabel berserakan di lantai tanpa pengaman menyebabkan pekerja tersandung. Lanjut, perlengkapan atau mesin yang rusak tetapi masih digunakan. Nah, selanjutnya ada pakaian yang longgar tidak tepat dipakai kerja. Yang terakhir, penerangan atau pencahayaan yang buruk. Yaitu kecelakaan itu sendiri. Kecelakaan itu sendiri meliputi jatuh, tergelincir, terguling, terbakar atau terantuk, kemudian ada terperangkap, kena ledakan, kena aliran listrik, dan lain sebagainya. Kemudian akibat dari kecelakaan itu sendiri yang pertama ada gangguan kerja, yang kedua produksi tertunda atau menurun, yang ketiga kualitas berkurang, yang keempat kerusakan alat, mesin, dan perlengkapan, yang kelima luka-luka ringan, yang keenam cacat badan, dan yang terakhir kematian. Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan. Yang pertama adalah pembinaan kondisi fisik pekerjaan. Yang kedua, melatih kebiasaan dalam keselamatan kerja. Yang ketiga, membina kesadaran perlunya keselamatan kerja. Yang keempat, melakukan analisa dan pencegahan terhadap bahaya kerja. Yang kelima, terpadunya program latihan keterampilan dengan pembinaan keselamatan kerja. Yang keenam, membina instruktur atau pengawas khusus dalam hal keselamatan kerja. Yang ketujuh, mengingatkan partisipasi semua pihak terhadap keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah laporan tertulis dalam hal keselamatan kerja. Kesehatan mental. Yang pertama, tersedianya penyuluhan kejiwaan dan psikiater. Kedua, kerjasama dengan spesialis dan lembaga psikiater dari luar organisasi. Ketiga, pendidikan tentang pentingnya kesehatan mental. 4. Pengembangan dan pemeliharaan program kemanusiaan yang tepat.